Nah, ada. Lembang. Ya. Berapa? Saya screen ulang. Mana coba share screen? Asli Lembang. Asli Jangan Lembang. nyebut ya. Hah? Jangan nyebut. Oke. Udah siap ya? Aman nggak di lu? Itu tanya aja Bayu. Muncul, muncul. Nah, Lu pakai cetak yang ini. ya. Oke. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Ada nomornya Assalamualaikum nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap lu? Ayo, ini sambil Ya ini, udah. Bang. Yuk. Ya. Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Wahid dari kelas T4601 dengan NIM 11042201114 dan juga teman saya. Dan saya sendiri Muhammad Raffi Raja dari kelas TF4601 dengan NIM 1104223043. Oke, jadi di sini kami akan melakukan sebuah presentasi dengan membuat sebuah video untuk menjelaskan eh, menggunakan Excel dan menggunakan Google Colab. Jadi di sini kami mengolah sebuah data dengan dua cara yaitu dengan dua aplikasi di mana Excel dan Google Colab. Lalu di sini kami menggunakan metode untuk pengerjaan CLO3-nya menggunakan metode Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Dan mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk CLO3-nya dulu ya. Jadi untuk CLO3-nya itu kami di sini mendapatkan tiga fungsi di mana dalam fungsi yang kami dapatkan ini sudah mempunyai nilai eksaknya tersendiri dan sudah mempunyai iterasinya. Dan di sini mungkin untuk pengerjaan Excel-nya bisa dilihat di sini kami mengolah dari si fungsi tersebut dengan karena hampirannya sudah didapat nilai hanya sudah didapat dan iterasinya sudah didapat, bisa kan kita cari untuk mendapatkan tabelnya, nilai fx-nya kita masukkan rumus fungsinya, ntar didapat fx-nya seperti pada tabel. Dan untuk nilai integral Simpsonnya kita gunakan rumus integral Simpson yang sebelah kanan yang H/3 itu yang untuk sepertiga dan didapatkan nilai 53,5986242. Dan untuk nilai eksaknya tersendiri yang sudah ada tertera pada jurnalnya, nilainya itu 53,59815. Dan untuk perbandingannya, kita menggunakan nilai eksak dan nilai yang di Excel itu mendapatkan error relatif sebesar 0,0088%, di mana nilai error relatifnya sangat kecil. Itu untuk versi pertama dengan metode Simpson sepertiga. Next, untuk uh, Simpson menggunakan metode Simpson 3/8 untuk fungsi pertama, didapat tabelnya seperti ini, fx-nya juga seperti ini, nilai fx-nya, dan didapat integral Simpsonnya itu dengan metode rumus yang tertera mendapat 53,5990244 dan juga untuk error relatifnya sebesar 0,00163. Next. Mungkin untuk selebihnya sama ya caranya untuk Simpson sepertiga. Hanya saja di sini fx-nya diganti, rumusnya kan karena rumusnya berbeda, maka didapat integral Simpson fx-nya itu sebesar sekian seperti pada tabel. Dan juga untuk nilai integral Simpson sepertiganya itu 1315 dengan nilai eksak 1315,2 dan mendapatkan error relatif 0,00260%, ini sangat kecil. Next. Untuk Simpson 3/8-nya juga untuk fungsi kedua didapatkan nilai 1246,52 dan dengan error relatif 5%. Next. Dan untuk integral Simpson sepertiga untuk fungsi yang ketiga itu kita mendapatkan efeknya sama dengan rumusnya yang beda. Jadi efeknya itu kita didapat dengan memasukkan rumus yang tertera dan mendapatkan fx sekian dan memasukkan rumus integral Simpson sepertiganya, kita dapat nilai integral Simpson sepertiganya itu 40,08526163. Dan akhirnya kita melakukan perbandingan error relatif lagi dan didapat nilainya itu 0,000091%. Next, untuk menggunakan metode integral Simpson 3/8-nya itu didapatkan nilainya 40,0853,064. Nah, mungkin untuk kesimpulannya dari CLO3 ini bahwa kita melakukan perbandingan pengolahan data atau pengolahan sebuah fungsi dengan metode Simpson 3/8 dan sepertiga itu didapatkan lebih efisien menggunakan yang
Simpson 3/8 karena iterasi yang kita dapat itu jauh lebih kecil. Tetapi untuk errornya pada fungsi yang kedua itu eh, lebih besar yang Simpson 3/8. Dan juga mungkin eh, segitu saja untuk bagian calo 3-nya ya. Kita lanjut ke calo 4. Nah, untuk calo 4 ini kita menggunakan data penduduk, jumlah penduduk dari tahun-tahun tertentu, dan akhirnya kita mencari fungsi selisihnya, selisih maju dari tahun ke tahun, dan selisih dari tahun 2016, selisih mundur dari tahun 2022, dan selisih pusat dari tahun 2018. Boleh diklik yang selisih maju 2016-nya. Nah, untuk rumusnya selisih maju itu uh, F0 dikurang F1 F1 dikurang F0 dibagi hampirannya. Hampirannya itu 1. Jadi didapat dengan sekian. Dan untuk selisih mundurnya, nah ini yaitu F0 dikurang F-1 dibagi hampirannya. Dan untuk selisih pusatnya boleh diklik. Nah ini itu F1 dikurang F-1 dibagi 2 dikali hampirannya. Dia dapatkan nilai sekian. Oke. Mungkin untuk penjelasan dari calo 4 sekian ya. Dilanjutkan ke menggunakan Google Colab oleh Raffi Purnaja. Oke, kita lanjut ke Google Colab-nya. Masa perlu di kabel kapan ini? Oke, untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pranaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan Google Colab. Dengan yang fungsi pertama, kita kita dapatkan soalnya kan integral eksponensial X ya. Lalu kita definisi dulu si Simpson 1/3-nya dengan masukin H dengan B min A per N, lalu resultnya FA plus FB, lalu for I in range 1, N, lalu masukin persyaratannya if I persen 2 truth no truth, hasilnya akan seperti ini, lalu else. Setelah itu kita masukkan inputnya, integral atasnya itu integral bawahnya itu ada 0 dan integral bawahnya itu ada 4 dan n-nya sejumlah 20. Lalu kita outputnya itu outputnya, lalu kita print nilai integral menggunakan metode Simpson 1/3 dengan subinterval didapatkan sebesar 53,598624. Lalu lanjut ke persamaan yang pertama dengan metode Simpson 3/8. Seperti biasa kita definisiin dulu si fx-nya, np eksponensial x, lalu definisiin si metode Simpson 3/8-nya. Lalu kita masukkan inputnya, integral bawahnya adalah 0 dan integral atasnya 4 dan n 21. Lalu kita dapatkan hasilnya nilai integral dengan menggunakan metode Simpson 3/8 53,55994. Lalu lanjut ke persamaan kedua dengan Simpson 1/8. Kita definisiin dulu return 2x dipangkatkan 2 dikurang 3x plus 3 dipangkatkan 2. Lalu kita definisiin si Simpson 1/3. Lalu kita masukkan inputnya, integral bawahnya 1, B-nya ini 5 integral atas dan N-nya 20. Lalu kita outputkan dan hasilnya sebesar 1315,203,413. Lalu untuk persamaan kedua dengan metode Simpson 3/8, kita definisiin dulu si fx-nya dengan soal yang sama, lalu definisiin Simpson 3/8. Langsung kita masuk diinputkan nilai integral bawahnya 1, integral atasnya 5 dan n 19.
Lalu didapatkan hasilnya 1246,521873. Lalu persamaan ketiga dengan menggunakan Simpson 1/3, kita definisiin dulu 4 ditambah cos dipangkatkan 2, lalu kita definisiin si Simpson 1/3. Lalu kita hitung dan masukkan di inputnya A sama dengan 0, B sama dengan 2, dan N sama dengan 10. Lalu kita print si nilai integralnya sebesar 40,085216. Lalu lanjut ke persamaan ketiga dengan Simpson 3/8. Kita definisiin dulu si fx-nya. Lalu kita definisiin si Simpson 3/8. Lalu kita hitung didapatkan sebesar 40,085306. Lalu lanjut ke CL4-nya. Kita masukkan data tahunnya sesuai dengan Excel-nya, yaitu 2016, 2017, 2018, dan seterusnya. Lalu si nilai di tahunnya itu kita masukkan sesuai dengan di Excel-nya. Lalu kita hitung si turunan numeriknya. Rumusnya seperti ini. Lalu kita hitung selisih majunya di tahun 2016. Selisih underscore maju underscore 2016 sama dengan turunan numerik tahun nilai 1. Lalu kita print si selisih majunya di tahun 2016. Lalu untuk hitung selisih mundur di tahun 2022, seperti tadi, kita masukkan si hitungan selisih mundur 2022 sama dengan turunan underscore numerik tahun nilai 6. Lalu kita outputkan atau print selisih mundur di tahun 2022 sebesar selisih mundur 2022, 4F. Lalu dilanjut dihitung selisih pusat di tahun 2019. Selisih underscore pusat underscore 2019 sama dengan nilai 4 dikurang nilai 2 dibagi tahun 4 dikurang tahun 2. Lalu kita lanjut diperingkan selisih pusat di tahun 2019. Selisih pusat 2019 4F. Lalu kita run. Nah, didapatkan selisih majunya di tahun 2016 2,890, dan selisih mundur di tahun 2022 3,000, dan selisih pusat di tahun 2019 3,0210. Untuk penjelasan Google Colapse-nya sekian cukup di situ aja. Sekian dari saya. Boleh lanjutkan, Ki. Oke, mungkin saya di sini ingin memberikan kesimpulan atau lebih tepatnya perbandingan ya dari penggunaan Excel dan Google Colab. Jadi mungkin untuk hasilnya sudah pasti sama ya karena mungkin codingannya sudah tepat. Tapi mungkin untuk proses pengerjaannya dan lebih akurat lebih akurat mana gitu, lebih simpel mana, lebih efisien mana. Menurut saya penggunaan Google Colab itu lebih lebih bisa digunakan untuk data yang lebih banyak karena mungkin lebih simpel lah pengkodingannya. Tapi memang memerlukan pengetahuan yang lebih luas lagi karena Excel mungkin tidak serumit eh, menggunakan Google Kolaborasi karena menggunakan Python kan. Dan juga mungkin untuk kesimpulannya di sini saya akan memaparkan kesimpulan pada calon 4 dan pernah aja itu akan calon 3 ya. Jadi penggunaan metode turunan pada data yang kita pakai itu menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi di suatu tempat atau di negara atau dimanapun memiliki beberapa tujuan penting. Jadi tujuan utamanya itu untuk menghitung laju perubahan populasi setiap tahun. Sehingga kita dapat memahami dinamika pertumbuhan populasi lebih mendalam. Dengan mengetahui laju perubahan ini, kita dapat mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan populasi yang penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat-tingkat tertentu, mulai dari negara atau apapun itu. Jadi intinya itu. Mungkin untuk kesimpulan calon tiganya boleh kan aja. Oke, untuk CO3-nya kan membandingkan dengan metode Simpson 1/3 dan 3/8. Lebih efisiensi mana sih dari metode Simpson 1/3 dan 3/8? Untuk kesimpulan tersendiri lebih efisien 1/3 dikarenakan galat galat dari persoal hampiran lebih kecil daripada galat persoal dari metode Simpson 3/8. Dari saya begitu saja. Lanjut, Ki.
Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenankan. Mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.